warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Anda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Karena sudah banyak di antara saudara kita yang sudah tertimpa COVID-19, maka kita dijauhkan daripada penyakit tersebut. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu masih melihat ada sampah di bawah kursi Anda semua, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama. Dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu Saibah. Hadir, Bu. Lina. Hadir, Bu. Misbah. Hadir, Bu. Oke, kita lengkap pada hari ini. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan menanyakan kepada Anda semua siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu. Interaksi sosial asosiatif, Bu. Oke. Siapa yang mengetahui tentang interaksi sosial asosiatif itu apa artinya? Interaksi sosial asosiatif itu ialah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang bersifat positif. Oke, kita beraplaus kepada Saibah. Ya, dia masih ingat tentang materi kita minggu lalu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur sosial dan ciri-ciri struktur sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah semoga Anda semua nanti dapat mengetahui tentang pengertian dari struktur sosial dan membedakan antara ciri-ciri struktur sosial. Nah, hubungan antara interaksi sosial dengan struktur sosial ialah dari interaksi sosial kita akan membentuk suatu struktur, yaitu terdapat nilai dan norma yang ada di dalam struktur tersebut, contohnya dalam masyarakat atau kehidupan secara berkelompok. Menurut Sujono Sukanto, mengartikan struktur sosial itu ialah suatu hubungan timbal balik yang memiliki posisi atau peranan dalam suatu bentuk masyarakat atau kelompok. Menurut silakan Anda semua catat. Menurut Sujono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik yang memiliki posisi-posisi atau peranan-peranan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Baik, dari pengertian struktur tersebut, siapa yang di antara Anda semua yang dapat memberikan contoh tentang struktur? Kelas 2 ada ketua kelas, wakil kelas, bendahara kelas, sekretaris kelas. Iya. Nah, dari struktur yang disebutkan oleh Misbah, contohnya itu yang kan di kelas. Di kelas itu biasanya kan kalau tidak ada ketua, jadi tidak ada yang memimpin doa, contohnya yang memanggil guru, yang menghapus papan tulis, yang membuat jadwal piket. Nah, itu semua ditugaskan kepada ketua kelas. Itu yang dinamakan peranan-peranan dalam struktur yang ada di kelas. Oke, selanjutnya dari struktur tersebut, menurut Charles akan membentuk suatu unsur. Charles membentuk suatu unsur atau tatanan dalam masyarakat yang terdiri dari 10 unsur. Yaitu yang pertama adanya pengetahuan dan keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat.
masyarakat dalam membentuk suatu struktur atau peraturan dalam yang ditetapkan oleh masyarakat. Nah, yang kedua adanya perasaan. Yang pertama tadi adanya pengetahuan. Yang kedua adanya perasaan. Ada semua apa ada yang tahu maksud dari adanya perasaan? Nah, dalam masyarakat adanya perasaan yang dimaksudkan oleh unsur dalam membuat struktur. Jika tidak adanya perasaan dalam masyarakat, walaupun sudah dibentuk suatu struktur, jika tidak saling menghargai, maka dalam struktur tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Paham Anda semua? Paham, Bu. Yang ketiga adanya tujuan dan ciri-ciri. Ketiga adanya tujuan dan ciri-ciri. Tujuan dan ciri-ciri maksudnya dalam struktur ini ialah unsur yang memberikan tujuan dalam masyarakat untuk jika membuat norma seperti ini. Nah, tujuannya untuk mencapai seperti apa gitu. Atau ciri-ciri dalam masyarakat. Nah, yang keempat adanya nilai-nilai dan norma sosial. Adanya nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Dari adanya nilai-nilai dan norma sosial dalam masyarakat yang menjadi sebuah patokan dalam masyarakat untuk membentuk struktur masyarakat tersebut. Nah, dalam satu struktur kan sudah adanya nilai-nilai dan norma dalam pedoman untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam struktur masyarakat tersebut. Yang kelima adanya peranan dan kedudukan. Yang kelima adanya kedudukan dalam masyarakat. Kedudukan yang ditetapkan dalam masyarakat. Kedudukan yang ditetapkan dalam masyarakat yaitu untuk mengarah kepada pola-pola atau tindakan dalam masyarakat untuk mencapai struktur tersebut atau menjalankan tugas dalam struktur tersebut. Oke, selanjutnya adanya kekuasaan. Yang keenam adanya kekuasaan. Oke, yang dimaksudkan dengan adanya kekuasaan ialah dalam struktur tersebut jika sudah ditetapkan seperti contohnya tadi adanya ketua kelas. Nah, ketua kelas itu memiliki kekuasaan untuk memerintahkan wakil ketuanya untuk misalnya mengampukan tulis atau memberikan menugaskan jadwal piket di dalam kelas masing-masing. Bu, ya, isi Bu, ya silakan. Yang ketujuh adanya tingkatan. Tingkatan dalam masyarakat. Nah, dari struktur tersebut pasti adanya tingkatan. Contohnya di dalam desa ada itu kepala desa itu tingkat yang paling tinggi ya. Bisa Ibu hapus? Sudah Bu, Nah, selanjutnya itu tingkatan yang kedelapan adanya sanksi. Nah, adanya sanksi ini ialah dalam struktur tersebut jika sudah ada yang menyalahi tentang peraturan dan nilai dan norma, nah pastinya sudah ada dibuat sanksi. Misalnya dari dalam sekelompok masyarakat ada satu warga yang melakukan pencurian. Nah, sanksi yang dihadapkan kepada dia mungkin dikasih kepada yang lebih tua untuk menasihati warga tersebut agar tidak mencuri lagi. Yang kesembilan adanya sarana dan prasarana. Nah, coba Anda semua sebutkan salah satu contoh dari adanya sarana prasarana
Silakan berikan aplaus kepada Saibah. Yang selanjutnya adanya sistem perbedaan dalam kemampuan masyarakat. Nah, yang disebutkan dengan adanya perbedaan kemampuan, jika di dalam sebuah desa tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama, tidak akan tercapainya sebuah struktur. Karena dalam struktur tersebut adanya kepala desa. Nah, tugasnya di sini, dan wakil kepala desa nanti ini. Contohnya seperti bendahara desa itu untuk membuat laporan keuangan dan menyimpan keuangan. Oke, pembahasan selanjutnya ialah tentang ciri-ciri dari struktur sosial. Ciri-ciri dari struktur masyarakat. Ciri-ciri ini ialah yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain atau individu dengan individu lain. Oke, dari Abdul Shani menyebutkan beberapa ciri-ciri dalam struktur masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, struktur sosial itu yang pertama tadi mengacu pada hubungan di antara masyarakat. Maksudnya, ciri-ciri struktur sosial pada hubungan di antara masyarakat ialah, nah, dari adanya individu atau kelompok dengan kelompok, tentunya membuat sebuah hubungan atau interaksi dalam masyarakat. Untuk mencapainya sebuah perbedaan atau ciri-ciri yang ditetapkan dalam struktur masyarakat tersebut nanti. Ciri-ciri dari struktur sosial ialah pola interaksi dalam masyarakat. Nah, pola interaksi ini biasanya kan seorang kepala desa memerintahkan bawahannya atau sekretaris itu dalam memiliki pola interaksi tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri dari struktur sosial itu ialah pola kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Nah, kebudayaan yang dimaksudkan di sini seperti keyakinan yang dibawa oleh satu keluarga ke dalam masyarakat, yaitu kebudayaan. Ya, di mana kebudayaan ini sudah dipercayai dalam masyarakat tersebut untuk adanya tujuan bersama dalam mencapai kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, atau adanya dari struktur tersebut membentuk sebuah ciri-ciri dari kebudayaan. 4. Struktur sosial bersifat realitas. Realitas nyata atau fakta dalam struktur sosial itu ada ciri-cirinya dalam masyarakat. Kita kenapa tidak mencatat? Oke. Nanti ibu tanyakan satu-satu dari ciri-ciri tersebut. Siapa yang mendapat nilai yang baik, ibu akan menambahkan nilai masing-masing. Oke, yang terakhir itu yang kelima ada struktur. Ciri-ciri dari struktur sosial itu memiliki tahapan. Nah, maksudnya memiliki tahapan di sini ialah dari struktur sosial tentunya pasti ada yang akan dicapai. Nah, tahun ini kita akan mencapai ini, dan tahun ini kita akan mencapai ini. Yang dimaksud
Yang dimaksud dengan ciri-ciri struktur sosial di sini ialah memiliki tahapan yang akan dicapai dalam sebuah tatanan masyarakat. Selanjutnya, pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Ibu sudah menjelaskan dari struktur sosial dan ciri-ciri struktur sosial. Nah, dari Anda semua silakan menyimpulkan yang sudah Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya, kepada Anda semua silakan memberikan kesimpulan. Bu, ya silakan. Yang dimaksud dengan struktur sosial dan ciri-ciri struktur sosial adalah struktur sosial merupakan suatu yang terdiri atas bagian yang saling bergantung dan membentuk suatu pola tertentu. Unsurnya ada 10, Bu. Oke, silakan berikan aplaus kepada Saibah. Dan selanjutnya, Nina, apa yang Anda catat? Unsur-unsur dari struktur sosial. Iya. Apa? Adanya tujuan dalam adanya masyarakat. nilai-nilai adanya nilai-nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Ya. Adanya kedudukan yang ditetapkan dalam masyarakat. Iya. Adanya kekuasaan. Baik. Silakan berikan aplaus kepada Nina. Nah, selanjutnya kepada Anda semua silakan berikan kesimpulan. Ciri-ciri dari struktur sosial. Ya. Ada 5. 1. Ciri-ciri struktur sosial pada hubungan di antara masyarakat. Ya. 2. Pola interaksi dalam masyarakat hingga pada kebudayaan yang ada dalam masyarakat. 4. Struktur sosial bersifat relatif. 5. Struktur sosial memilih pendapat. Oke, berikan aplaus kepada Miska. Nah, apakah Anda semua sudah paham tentang pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk pelajaran minggu depan, yaitu tentang modernisasi. Silakan dicatat tugas yang akan Ibu berikan. Modernisasi atau perubahan sosial dalam masyarakat. Coba Anda semua berikan contoh masing-masing satu dari modernisasi masyarakat di lingkungan Anda semua. Tugas kita minggu depan itu ialah membuat salah satu contoh. Anda semua mencari salah satu contoh dari modernisasi atau perubahan sosial yang ada dalam masyarakat di lingkungan Anda masing-masing. Minggu depan akan Ibu periksa dari tugas masing-masing Anda semua. Alhamdulillah. Nah, untuk waktu pembelajaran kita hari ini sampai jam berapa? Sudah habis, Bu. Oke, sudah habis ya, tidak terasa waktu kita sudah berjalan. Oke, pembelajaran selanjutnya apa? Matematika, Bu. Silakan ditunggu ibu guru yang akan datang. Nah, pesan dari ibu kepada Anda semua untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kepada Anda semua silakan masih mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Ya, Bu. Oke, silakan ditunggu guru yang akan datang ya. Ya, Bu. Sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.